Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Mari kita dukung Timnas Indonesia dengan cara Anda mensubscribe channel kami dan berkomentar, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mengikuti berita dari kami, The Bola Nusantara. Fans Timnas Malaysia ikut mendukung dan mendoakan Timnas Garuda berjaya dalam putaran ketiga melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2024. Sebagaimana diberitakan juga media asal Malaysia, Malaysian Football League, mendoakan Timnas Indonesia berjaya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai Martin Paes resmi bisa membela skuad Garuda menurut media Malaysia tersebut. Paes akan berperan penting dalam perjuangan Timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, Martin Paes awalnya belum bisa memastikan diri dapat memperkuat Garuda meski sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024 lalu. Alasannya karena proses perpindahan federasi Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI belum tuntas. Pasalnya Paes dianggap pernah membela timnas Belanda U21. Mengetahui hal itu, PSSI pun bergerak cepat melakukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Menariknya, berita Martin Paes bisa bergabung dengan Timnas Garuda disambut baik juga oleh media Malaysia, Malaysian Football League. Media tersebut mendoakan Timnas Indonesia sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysian Football League ikut mendoakan karena tahu Timnas Indonesia akan semakin kuat dengan hadirnya Paes di bawah Mister Gawang. Media itu pun percaya peran Paes bisa menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak keempat atau bahkan langsung mendapatkan tiket via finish dua besar di fase grup tersebut. Selamat untuk Timnas Indonesia. Martin Paes akan menjadi karakter penting bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti, bunyi pernyataan media Malaysia, Malaysian Football League. Pilihan utama klub MLS tersebut semoga sukses di kualifikasi Piala Dunia nanti, tambah akun Instagram yang kerap membagikan kabar mengenai sepak bola Malaysia tersebut. Perkembangan pesat yang dicapai oleh Timnas Garuda juga berdampak pada Timnas Malaysia, khususnya pada psikologi pemain Timnas Malaysia tersebut seakan tidak punya malu. Pemain Timnas Malaysia yang ingin main di Piala Dunia 2026 tiba-tiba mengaku sebagai orang Indonesia. Indonesia memang menjadi sorotan usai jadi negara ASEAN satu-satunya yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia tergabung di grup C bersama negara besar seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, China, dan Bahrain. Dalam dua laga awal, Timnas Indonesia yang memang tak diunggulkan tampil terengginas dengan menahan imbang negara Arab Saudi dan Australia. Tak ayal kegemilangan Indonesia ini memantik minat pemain yang bermain di luar negeri untuk membela tim Garuda. Pemain grade A yang bermain di Eropa seperti Jait Ses, Max Hilgers, dan Eliano Regindes telah sepakat untuk gabung Timnas Indonesia. Terbaru, seorang pemain Timnas Malaysia, Mahali Jasuli, baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia sebenarnya memiliki darah Indonesia. Dalam wawancara bersama media Malaysia, Astro Arena, Mahali mengaku bahwa kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia, meskipun ia lahir di Selangor, Malaysia. Fakta ini tentu mengejutkan banyak penggemar sepak bola Indonesia, terutama karena Mahali pernah menjadi mimpi buruk bagi Timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Mahali menjelaskan meskipun kedua orang tuanya berasal dari Gresik, Jawa Timur, ia otomatis mendapatkan kewarganegaraan Malaysia karena lahir di Selangor.
Ayah dan ibu saya masih berstatus WNI, tapi karena saya lahir di sini, saya secara otomatis mendapatkan kartu identitas Malaysia, ungkapnya. Pemain berusia 33 tahun ini juga menceritakan bagaimana karir sepak bolanya dimulai di klub lokal Selangor FC dan berlanjut ke klub besar lainnya di Malaysia, seperti Sabah FC dan Johor Darul Ta'zim JDT. Kini Mahali bermain untuk Kuala Lumpur City FC. Meskipun berdarah Indonesia, ia telah sepenuhnya membangun karirnya di Malaysia. Pengakuan Mahali ini menuai berbagai reaksi dari netizen Indonesia, terutama karena munculnya kasus pemain naturalisasi lainnya, Matt Dejil. FIFA baru-baru ini menolak permohonan naturalisasi Dejil yang diklaim memiliki darah keturunan Malaysia. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh FIFA, terungkap bahwa darah keturunan Dejil ternyata berasal dari Singapura, bukan Malaysia, sehingga proses naturalisasi itu tidak sah. Dua keadaan berbeda yang dialami oleh negara bertetangga ini, Indonesia dan Malaysia, di dunia sepak bola. Saat ini timnas Indonesia sedang bersiap untuk kembali berjuang menatap laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu timnas Malaysia masih sibuk mencari pelatih kepala menggantikan posisi yang ditinggal Kim Panggon. Akhirnya skuad Harimau Malaya, julukan Malaysia, kursi kepelatihan diambil alih oleh pelatih interim Pau Marty. Dalam waktu terdekat, timnas Malaysia akan bersiap melakoni laga persahabatan di FIFA Matchday Oktober 2024 ini. Mereka akan berhadapan melawan timnas Selandia Baru pada Senin 14 Oktober 2024 di North Harbour Stadium, Auckland, Selandia Baru. Seiring dengan itu, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terus sibuk mencari kandidat juru taktik yang baru. Wakil Presiden FAM, Datuk Wira Yusof, mengatakan saat ini pihaknya sudah punya 4 kandidat asing. Kami juga perlu melihat faktor lain, karena kami membutuhkan pelatih yang kuat untuk mengarahkan Harimau Malaya. Tim ini melangkah lebih jauh, jadi pemain harus benar-benar kuat, ungkapnya. Dipetik dari Makan Bola, Selasa 8 Oktober 2024. Banyak pelatih yang ingin memimpin Malaysia setelah melihat peningkatan tim. Pada akhirnya kita akan memilih salah satu yang cocok untuk kita. Pelatih harus memahami budaya tim kami. Kalau namanya besar tapi tidak dipahami juga akan menimbulkan masalah lain, tuturnya kemudian. Calon pelatih semuanya berasal dari luar negeri. Daftarnya panjang, tapi saya bilang 3 atau 4 orang sedang dipertimbangkan, tukasnya. Di sisi lain, timnas Indonesia akan kembali menjadi sorotan di Asia Tenggara, sebab skuad Garuda jadi wakil tunggal yang mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan berhadapan melawan timnas Bahrain pada Kamis Oktober 2024. 5 hari berselang, timnas Garuda akan melawat ke Qingdao untuk melawan timnas Cina. Kepada para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih telah melihat tayangan kami. Semoga diberikan kesehatan selalu dan salam olahraga.